akan menggambarkan satu bentuk. Sebenarnya ini arahnya kemana ini cerita. Itu cerita itu semua tidak lari daripada tugas kita sebagai khalifah. Ya, tugas kita sebagai khalifah ini kan artinya cuma dua saja. Satu, khalifah itu adalah pemimpin, raja di muka bumi. Ya, kenapa kita menjadi pemimpin, menjadi raja di muka bumi? Karena yang keduanya kita diberikan satu amanah yang harus kita kembalikan amanahnya itu. Sebagai kita orang ahli amanah, amanahnya itu adalah menjadi rahasia kita yang harus kita kembalikan. Nah, ini tugasnya itu. Jadi semua cerita agama itu harus kembali kepada intinya permasalahan kita hadir ke dunia sebagai khalifah. Begitu. Ya. Jadi yang kita tanam itu, betul-betul kita tanam itu apa? Yang ditanam itu harus yang hidup. Ya, ini ilmu keluarga. Iya benar. Ini ilmu rahasia dalam keluarga. Di tempat yang rahasia. Ya. Harus di tempat yang rahasia. Itu tugas kita menanam. Untuk kita bangkitkan lagi. Kiamat. Kiamat itu berdiri, bangkit, kiamat. Ya. Harus dia bangkit, kiamat. Bukan kiamat itu huru hara. Bukan. Begitu, Bu. Dalam pengertian kiamat itu kan setiap orang itu kan ada kiamatnya masing-masing. Setiap orang itu kiamatnya masing-masing. Yang digambarkan huru hara itu bagi orang yang tidak ada satu pengetahuan. Ya, tidak satu pengetahuan. Ya, pada saat dia mau kembali itu baru dia merasakan kiamat. Kiamatnya dia. Ya, berarti sudah selesai. Digambarkan semacam itu. Apa yang dia rasakan, gempa bumi lah, segala macam dia rasakan. Dia rasakan. Persis seperti keterangan itu mengatakan. Persis seperti keterangan. Semua ada. Perasaan itu, gunung-gunung berterbangan, dia akan rasakan. Tapi bukan dalam bentuk yang begini. Bentuknya salah pemahamannya. Dia merasakan. Karena kiam, ya itu bangkit, berdiri, ya. Jadi diartikan itu kiam itu, ya. Kiamat itu bagaimana kita bisa membangkitkan. Tugas kita manusia itu membangkitkan lagi manusia. Tugas kita manusia itu menciptakan lagi manusia. Bagaimana kita bisa membangkitkan manusia dengan izin Tuhan. Tentunya. Bagaimana kita tugas manusia membangkitkan lagi manusia. Itu tugas kita dalam keluarga. Kiam. Baru setelah itu timbullah itu yaumil mahsyar. Ya, yaumil mahsyar itu suatu keadaan. Ya. Keadaan itu bagaimana itu orang itu yang setelah kiamat itu dia bangkit. Setelah kiamat, ya. Baru yaumil mahsyar kan begitu. Kiamat dulu, manusia dimatikan dulu, baru ada yaumil mahsyar, hari kebangkitan. Setelah kita kiam berdiri, ya. Ya, kita membangkitkan lagi itu semua itu pada telanjang. Kita bangkitkan. Begitu harus kita rasakan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi putarnya baliknya tetap ujungnya ke situ semua. Coba kita artinya cerita-cerita yang tadi baru saya sampaikan, coba kita pikirkan lagi. Maksudnya apa gitu loh. Kalau kita belajar kayak gitu, udah kita pelajari dari kita masih SD, SMP sudah. SMA, waktu kita di zaman kita sekolah, ya kita sudah dipelajari. Persis kayak begitu. Ya, dulu-dulu. Emang begitu pelajarannya. Ya, harusnya kita ini semakin bertambah, ya, harusnya kita itu meningkatkan
Kita punya pemahaman, kita tingkatkan. Gitu. Kalau kita punya pemahaman semacam itu, tidak beda kita dengan anak kita. Sama saja dia punya pemahaman kayak begitu juga, sama kayak kita. Ya kan? Sama saja, bedanya apa? Cara dia memahami, cara dia melakukan ibadah, sama semua. Iya, sama. Sama kita dengan dia. Walaupun hafal Al-Fatihah sekian banyak, tapi nggak ada maknanya gimana ya Pak? Begitu. Jadi kita mau cari bagaimana kalau kayak begitu. Seperti kemarin saya sempat singgung sedikit masalah orang mengatakan apa tadi itu salawat. Ya kan kemarin itu. Iya. Ya, orang mengatakan artinya minta syafaat. Iya, syafaat. Kan begitu ya? Iya. Syafaat itu diartikan dengan bacaan misalnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kan diartikan semacam begitu, satu kalimat. Nah, itu pengertian salawat itu secara kalimatnya itu. Tapi kan saya bilang itu operasional. Begitu. Operasional. Itu adalah satu perbuatan, satu tindakan, bukan satu ucapan. Dan itu harus kita rasakan langsung. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Harus kita rasakan. Iya. Karena kan dia bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya hai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Hanya dikhususkan kepada orang-orang yang mempunyai iman. Innallaha wa malaikatahu. Kita setiap khutbah Jumat sebelum khatibnya di mimbar selalu diulang-ulang. Kan begitu. Jadi memang maksudnya kenapa bukan untuk semua orang, tapi kepada orang yang beriman, ya kan? Dalam pengertian itu, yaitu bagi orang yang tahu tentang satu keimanan. Iman itu yang dia bisa membedakan. Begitu. Ya. Itu. Jadi yang hak itu di dalam. Yang nampak itu di luar, nampak kelihatan mata kasar. Yang nampak itu di luar saja. Tapi yang hak itu di dalam adanya. Sebenarnya ini. Iya. Jadi yang nampak itu kelihatan benar, tapi dia tidak menutupi yang hak itu salah. Kan begitu. Yang hak itu tidak mau ditampakkan. Mereka tidak mau menampakkan. Karena yang berbicara itu, ya, sebenarnya tidak tahu. Yang tahu itu mereka tidak mau bicara. Tidak mau bicara. Buat apa bicara? Makanya apa yang